bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini biasanya agak santai, ya gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan bidang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Ini berhubungan dengan datangnya si pasien-pasien ke vaskesnya, sehingga konfliknya juga tinggi, gayanya juga berbeda. Tetapi kalau bisa kita simpulkan, dari seluruh gaya kepemimpinan sesuai dengan tupoksi ini, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Karena sesuai dengan situasi dan kondisi tugas yang saat ini dibebankan kepada mereka. Itu kalau kita lihat dari analisis gaya kepemimpinan. Kemudian, nah ini juga sehingga saya ingin menyampaikan di awal tadi, apa kira-kira syaratnya? Ya, syaratnya yang pertama adalah usia. Sehingga muncul pertanyaan, untuk menjadi seorang pemimpin itu kira-kira usia berapa menurut Anda? Berapa usianya? Menurut Anda berapa usianya untuk menjadi seorang calon pemimpin? Berapa? 20? 30? 40? 50? Izin Pak. Ya. Kalau menurut saya sih Pak, batasan untuk menjadi kepemimpinan itu tidak ada batas lah Pak. Tapi yang penting itu pengalaman dari orang yang mau memimpin itu sih Pak, menurut saya Pak. Oke. Jadi kalau apakah bisa disimpulkan, semakin tinggi usia akan lebih baik dalam proses memimpin? Belum tentu Pak. Belum tentu. Apakah usia muda lebih baik dibandingkan usia tua? Belum tentu juga Pak. Nah, jadi gimana? Yang Semakin paling penting kan Pak, ketika dia mau memimpin sesuatu, dia sudah berpengalaman dulu. Kan ketika seseorang itu mau memimpin itu, berarti kan memang dia itu sudah berpengalaman dalam bidang yang akan dipimpinnya Pak. Biarpun itu 1 tahun, tapi dia memang sudah expert pada bidang tersebut, itu sih menurut saya Pak. ya. Oke, jadi usia tidak bisa dijadikan jaminan ya, tergantung dari pengalaman ya. Gitu ya. Iya Pak. Oke, ada pendapat yang lain? Kita harus banyak diskusi loh. Kalau tidak banyak diskusi itu nanti kalau cuma sekedar Berpendapat Pak. ya silakan. Kalau menurut saya usia yang jadi pemimpinan itu dari mulai 15 sampai 64 tahun Pak, karena itu kan usia produktif Pak. Suaranya bisa dibesarkan nggak? Kalau menurut saya yang usia untuk kepemimpinan itu mulai dari 15 tahun sampai 64 tahun. Oh iya. Karena itu masih usia produktif, Pak. Karena usia produktif. Oh iya, 15 sampai 64 tahun ya. Berarti kalau misalnya di bawah 15 mungkin belum dewasa gitu ya. Atau di atas 64 mungkin sudah agak-agak pikun gitu ya. Tapi Anda lihat enggak? Presiden Amerika yang sekarang itu usianya di atas 70. Mahathir Muhammad, mantan Presiden Malaysia itu usianya 92. Apakah dia memang mempunyai kelebihan sendiri atau tidak? Itu kalau di atas 64 itu banyak pikunnya rata-rata. Tapi dia masih dipercaya sebagai seorang pemimpin. Itu kan hanya proses ya. Tapi betul, kalau menurut saya juga berdasarkan kajian-kajian dari jurnal yang saya baca itu dianggap produktif. Tapi kemungkinan 64 itu kemungkinan akan bergeser. Kenapa? Seiring dengan tingkat derajat kesehatan yang lebih baik, status gizi yang lebih baik. Jadi kemungkinan akan mundur. Karena umur harapan hidup itu juga akan mundur juga. Di Jepang itu sudah hampir 80, di Indonesia sudah 72, 73. Artinya karena faktor asupan gizinya bagus, status derajat kesehatan bagus, sehingga memperpanjang usia produktifnya. Tapi kalau secara penelitian sebelumnya ada 15 sampai 64 tahun. Oke, kita sepakat itu dulu. Kemudian, nah ini yang didiskusikan di awal, tingkat kependidikan. Ya, profesi apa yang tepat untuk menjadi seorang, contohnya kepala puskesmas. Profesi apa menurut Anda? Dokter? Dokter gigi? Perawat? Bidan? Kesmas? Farmasi? Nah, siapa yang tepat menurut Anda? Nah, siapa yang tepat? Misalnya dari sisi usia, misalnya dibuka lah peluang.
silakan open bidding, open recruitment. Ini ada jabatan kepala puskesmas kosong, puskesmas papan baru, ya kan? Nah, karena petugas yang lama pensiun, Pak. Kemudian dibuka usia minimal, karena rata-rata PNS itu taruhlah kita mulai umur 30 lah. Umur 30 sampai 50 tahun. Nah, jadi dari berbagai macam staf yang di situ, baik di dalam puskesmas Pakuan Baru maupun dari puskesmas yang lain, boleh mendaftar, boleh, asal usianya 30 sampai 50. Pendidikannya apa? Pendidikannya apa? S1 atau sarjana. Nah, kan banyak, dokter ada, dokter gigi ada, perawat ada, bidan ada, nah, kemudian kesmas ada. Nah, bagaimana kita menyeleksi? Kalau dari usia kan jelas, berdasarkan apa? Tanggal lahir, berdasarkan akte lahir. Nah, kalau tingkat pendidikan, ternyata yang daftar banyak. Kalau Anda sebagai tim, salah satu tim yang melakukan seleksi, apa pertimbangannya? Milih profesi yang mana? Ini syarat administrasi dulu, baru nanti syarat pengalaman, baru nanti ada menyampaikan visi misi, baru nanti ditanya syarat-syarat yang lain, profesionalisme sama kemampuan dan sebagainya. Nah, kalau ketemu dengan kayak gitu, kira-kira apa jawabannya? Siapakah yang layak untuk menduduki seorang kepala puskesmas berdasarkan latar belakang pendidikan? Izin Pak, Ya, menurut saya SKM Pak yang paling penting Pak, yang paling layak Pak, yang paling pas gitu. SKM ya. Kenapa SKM? Karena kalau ini menurut saya kalau dokter mereka para medis itu kan sayang Pak kalau mereka memimpin apalagi tugas kepala puskesmas itu kan banyak. Iya. Juga sayang ilmunya mereka harus menangani pasien. Kalau SKM kan kita sudah dibekali dengan basic skill yang namanya miracle Pak, miracle. Iya, iya. Jadi itu yang menurut saya menjadikan seorang SKM itu pas untuk menjadi pemimpin puskesmas untuk masyarakat. Iya, iya. Terima kasih Pak. Bagus, bagus. Terima kasih, Mas Yarudin. Ada pendapat yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Oh, iya, bagus. Makasih, Mutiara. Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah, ada yang lain? Oke, saya ngasih komentar dulu sama Akhyaruddin. Oke, sama Mutiara sekaligus. Apa yang disampaikan Akhyaruddin sama Mutiara bagus. Artinya apa? Kita punya modal, ya. Tapi meskipun kita punya modal, kita lihat pesaing dulu, saingnya. Dan yang disampaikan Mutiara tadi itu udah diganti itu, Mutiara, bukan Permenkes 75 2014, tapi diganti Permenkes 43 tahun 2019. Itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, tapi dikuatkan dengan PMK nomor 43 tahun 2019. Anda baca lagi ya. Oke, tapi atas usahanya udah sangat bagus. Jadi kita sudah punya modal miracle. Ya. Tapi apakah mereka juga punya modal? Ada. Di dalam PMK 43 disebutkan bahwa untuk menduduki eselonisasi kepala puskesmas itu adalah
seorang sarjana kesehatan, ya, buka kurung, di situ disebutkan ada dokter gigi, ada bidan, ada perawat, ada kesmas, ada farmasi, dan lainnya. Yang penting S1 kesehatan dengan latar belakang yang di dalam kurikulumnya mempelajari tentang ilmu kesehatan masyarakat. Itu dibunyinya di PMK 43. Jadi mereka juga sudah punya peluang sama dengan kita, sama. Bagaimana Pak? Kok Pak Dwi tahu? Nah, kita lihat satu persatu. Profesi dokter, apakah dia belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat? Belajar. Apa? Di sana ada namanya bagian ilmu kesehatan masyarakat. Ketuanya siapa? Ketua bagiannya Dr. Armaidi. Contoh di kita aja, di FKIK. Itu ketua bagian ilmu kesehatan masyarakat. Apakah mempelajari seperti materi di kita, Kesmas? Belajar. Cuma dia tidak sedetail punya kita. Tapi dia belajar. Belajar manajemen, belajar. Apa mata kuliahnya? Kedokteran keluarga. Ada itu. Sehingga muncul sekarang namanya kan ada profesi dokter keluarga. Itu munculnya dari bagian ilmu kesehatan masyarakat. Gitu ya. Itu di kedokteran. Belajar manajemen, belajar dia. Manajemen pelayanan kesehatan. Sama dengan kita. Ya. Nah, jadi mereka punya bekal, punya. Ya. Nah, dari sisi apakah dia belajar penyakit menular tidak menular? Belajar dia. Apakah dia belajar tata laksana? Belajar juga, sama juga. Itu kalau kita lihat dari profesi dokter. Kemudian kita lihat lagi profesi keperawatan. Apakah seorang perawat itu belajar tentang kesehatan masyarakat? Belajar. Apa nama mata kuliahnya? Keperawatan komunitas. Itu masa keperawatan komunitas itu 3 semester malah. Ya. Di kampus 1 semester, di lapangannya, praktek di lapangannya itu 2 semester ya. Keperawatan komunitas. Apa fungsinya? Dia punya daerah binaan. Sama dengan punya kita, PBL 1, 2, 3. Dia punya daerah binaan. Suatu wilayah, apa yang terjadi permasalahan di situ, dia melakukan proses bimbingan selama 1 semester di situ. Keperawatan komunitas. Apakah dia belajar tentang manajemen? Ada. Apa? Manajemen keperawatan. Malah spesifik lagi, manajemen keperawatan rumah sakit, manajemen keperawatan puskesmas, manajemen keperawatan di dinas kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan di dinas kesehatan. Belajar sama dengan kita. Jangan salah. Ini saya berikan kenapa? Supaya Anda punya mau bekal atau modal itu lebih maksimal lagi. Karena mereka peluangnya sama. Yang bidan ada Pak? Ada. Ya. Malah sekarang di UI, di UNER sudah buka SKM jurusan bidan komunitas. Isinya apa? Mereka alumni dari D3 kebidanan ngambil meneruskan menjadi S1 sarjana kesehatan masyarakat. Jurusannya apa? Kebidanan komunitas. Hampir sama dengan perawat tadi? Iya, sama persis. Cuma dia secara spesifik lebih menonjolkan kepala kebidanannya. Tapi belajar manajemen, belajar mulai dari sistem pencatatan pelaporan, mencari epidemiologi kebidanan, belajar juga. Nah, dokter belajar, perawat belajar, bidan belajar, dokter gigi sama belajar juga. Nah, jadi artinya Pak, kita jangan terlengah lagi, kita sama-sama belajar. Begitu Permenkesnya diberikan peluang bagi profesi yang lain, ya itu akan menjadi ancaman bagi siapa? Bagi kita. Sekarang muncul pertanyaan yang seperti disampaikan Khairuddin tadi itu, Pak, dia kan banyak yang sifatnya private, penanganan pasien. Iya, tapi manajemen secara umum dia belajar dia. Manajemen rumah sakit, manajemen puskesmas dia belajar dia. Jangan sampai salah loh ya. Ini kami sampaikan. Kenapa? Karena saya pernah ngajar di situ. Di perawat sudah ngajar, di kebidanan ngajar, di kedokteran juga ngajar. Itu yang disampaikan. Jadi hati-hati juga di sini. Artinya minimal bagi kita kesehatan masyarakat itu harus mempunyai nilai yang lebih dibandingkan mereka. Jadi dari usia tadi sudah jelas, usia produktif. Dari tingkat pendidikan, semua profesi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang calon pemimpin di bidang kesehatan masyarakat. Contohnya di puskesmas. Ya. Nah, jadi jangan berharap ini adalah couplingnya orang kesmas. Jangan sampai, karena nanti Anda akan tergilas dengan itu, karena Anda tidak mampu menguasai. Itu satu. Yang kedua, pengalaman.
Pengalaman ini seiring dengan berjalannya waktu, artinya pengalaman itu kalau bisa kami harapkan Anda nanti kalau sudah ditempatkan pada satu unit, itu kalau bisa atas inisiatif sendiri mengajukan rolling atau mengajukan perpindahan. Misalnya Anda sudah 3 tahun, 4 tahun, sudah Anda mengajukan pindah. Supaya apa? Pengalaman di bidang A, B, C, D, E, semakin banyak unit kerja yang Anda lalui itu akan semakin bagus. Jangan hanya cuma pertama kali tugas, 10 tahun lagi baru pindah atau sampai pensiun di situ, itu sangat-sangat tidak bagus. Ya, jadi pengalaman kalau bisa bukan hanya di kesehatan saja, misalkan di bidang-bidang tadi, bidang Yankes pindah ke P2M, pindah ke KIA, pindah ke Kesling, pindah ke promosi, pindah ke bidang program. Tapi kan latar belakang saya misalnya peminatan AKK, tidak masalah, AKK itu di mana-mana. Peminatan saya EPI tidak masalah, EPI itu di mana-mana bisa dipakai juga. Nah, ya kan? Peminatan saya gizi itu bisa dipakai. Jadi tidak ada cuma konsentrasi keahliannya saja, tapi di tempat di mana tidak ada masalah cara manajemen. Ya. Kemudian yang perlu tantangan lagi, ya, karena pernah Bapak lakukan itu, saya bukan hanya di dinas kesehatan. Saya dulu pertama kali di dinas kesehatan, kemudian saya taruh di puskesmas, balik lagi ke dinas kesehatan, kemudian saya pernah ditempatkan di bagian Kesra kantor bupati, saya ditempatkan pernah di Bapeda kabupaten, ya, yang belum pernah dinas lingkungan hidup, ya, atau pekerjaan umum itu ada jatah kita ada di situ. Ya, jangan cuma di rumah sakit saja atau di puskesmas saja atau di dinas saja, itu harus rolling. Karena semakin menambah wawasan semakin bagus. Nah, itu arti pengalaman. Kemudian yang keempat, syarat administrasi. Itu biasanya untuk menduduki jabatan itu harus ada syarat-syaratnya. Contohnya apa? Syarat minimal golongan, syarat minimal masa kerja, syarat minimal pernah mengikuti pendidikan dan latihan secara spesifik. Misalnya, kalau Anda mau diangkat menjadi jabatan fungsional epidemiolog, Anda harus ikut diklat dulu. Diklat jabatan fungsional epidemiologi tingkat terampil. Kemudian tingkat ahli. Baru bisa untuk menduduki jabatan itu. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kelima, yang keenam ini adalah profesionalisme dan kemampuan yang terukur. Ya, artinya betul-betul ini berdasarkan hasil karya Anda sebagai seorang pemimpin. Jangan monoton, jangan cuma sekedar kerja saja, tapi muncullah inovasi, penggunaan teknologi, ya kan, penggunaan jejaring, penggunaan komunikasi, itu yang harus ditonjolkan. Nah, kalau perlu ada hal-hal yang mempunyai keahlian yang lain, ya, tapi tidak secara inti, misalnya apa? Kemampuan menyanyi, itu sangat bagus. Ya, kemampuan orasi, itu sangat bagus. Karena di lapangan nanti itu yang ditonjolkan, kemampuan menyanyi, kemampuan orasi. Sehingga tujuannya tercapai, tapi dalam situasi dengan kondisi yang tidak tegang. Itu yang diharapkan kalau Anda bergabung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian Anda pernah mengadakan hearing dengan DPRD kabupaten, itu kan orang-orang yang tegang. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan orasi, kemampuan kita dialek yang bagus, itu kan menambah, sehingga membuat kita ini punya image, punya brand dibandingkan dengan yang lain. Dan itu harus Anda gali, Anda asah dari sekarang. Tidak bisa serta-merta langsung muncul. Harus dilatih. Ya. Sehingga itu syaratnya. Harapannya apa? Ya, harapannya. Ya. Harapannya apa? Harapannya adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ini, kita mengoptimalkan sumber daya yang terbatas ini. Karena keterbatasan pemerintah untuk membiayai tenaga kesehatan itu sangat minimalis, kan? Sehingga harapannya apa? Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, kita harapannya adalah mencapai suatu kondisi yang welfare state, negara kesejahteraan, daerah yang sejahtera, wilayah sejahtera, sehingga tidak akan terjadi disparitas sosial, ketimpangan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau Anda lihat aja misalnya di kabupaten, di Pulau Jawa sama luar Jawa dengan Pulau Jawa. Luar Jawa, rumah sakit aja dokter spesialisnya terbatas. Kalau di Jawa, puskesmas saja ada dokter spesialis. Nah, dan sehingga akan berpengaruh kepada apa? Status derajat kesehatan.
Ini berhubungan dengan kepemimpinan, ini yang akan diukur nanti kalau Anda sudah sukses menjadi seorang pemimpin. Jangan cuma sekedar menjadi seorang pimpinan, tapi tidak punya karya, tidak punya inovasi, tidak punya pengembangan organisasi yang lebih maksimal. Ya. Nah, sehingga setelah syaratnya tadi baru kompetensinya dulu. Ya, apa itu kompetensinya? Perlu Anda pahami bahwa kesehatan itu masalahnya kompleks. Bukan hanya ngurusi masalah petugas kesehatan dan pasien saja, tidak. Ya. Di situ muncul dampak. Apa itu dampak? Bisa angka kematian, bisa angka kesakitan, bisa angka kecacatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau determinannya? Bisa karena faktor lingkungan, bisa faktor kebijakan, bisa faktor anggaran, bisa faktor sumber daya, bisa perilaku, perilaku pasien, perilaku petugas kesehatan, perilaku masyarakat, kemudian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian keterbatasan pembiayaan, kemudian adanya bonus demografi, ya, bonus demografi kependudukan. Nah, itu yang pertama. Sebetulnya masalah kesehatan kompleks. Kemudian setelah masalah kesehatan kompleks, yang kedua adalah munculnya perebutan kepentingan, baik secara kelompok maupun individu. Contohnya saja, kalau nanti Anda ditempatkan di salah satu bidang, itu masing-masing bidang berupaya untuk berebut. Berebut apa? Berebut program. Ya, berebut program yang akan dipertahankan untuk diajukan kepada pihak pemerintah. Kantor bupati atau kantor wali kota atau kantor gubernur, itu masing-masing saingan. Program saya yang paling baik dengan alat indikator ini dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi berebut dengan kementerian atau departemen yang lain. Kita saingan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita tidak mampu itu, sudah kita ketinggalan betul, tidak dapat apa-apa. Dan berarti kualitas kepemimpinan kita juga tidak berhasil. Nah, kemudian yang ketiga, karena sangat kompleks sehingga diperlukan apa? Join dan kerjasama. Dengan siapa? Dengan siapapun saja. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah kapasitas tenaga kesehatan dan masyarakat itu bisa berlangsung secara komprehensif dan sinambungan. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti ternyata petugas kesehatannya tidak handal. Makanya perlu adanya STR itu sangat penting, surat tanda registrasi. Kenapa? Di dalam STR itu kan diuji apakah masih layak petugas kesehatan ini bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, diuji. Untuk memperpanjang harus minimal mengumpulkan 60 sertifikat SKP setiap 5 tahun. Berarti kalau 60 dibagi 5 tahun berarti 12 bulan. Kalau 12 bulan berarti dibagi 1, berarti satunya itu otomatis per bulan kita harus mengikuti kegiatan seminar, pertemuan ilmiah dan lain sebagainya. Itu ya. Makanya perpanjangan pembentukan SDR itu sangat bagus dan sangat baik. Ya. Kemudian keterampilan apa yang dimiliki? Berkomunikasi, fasilitasi, melatih, mempengaruhi, bekerja sama. Ya. Kemudian yang harus dimiliki lagi adalah keterampilan sosial. Nah, ini keterampilan sosial. Kalau memang Anda masih belum, mulai dari sekarang dilatih. Apa itu keterampilan sosial? Cerdas secara sosial, cerdas secara emosional. Kemudian egonya harus dipertahankan. Self-efikasi sosial, pemantauan diri sendiri, sama pengetahuan dan kecerdasan. Ini harus dimiliki. Nah, berdasarkan pengalaman, ya mahasiswa, tanda petik, masih pada saat magang, pada saat seminar proposal, pada saat seminar hasil, kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi sangat-sangat tidak maksimal. Kenapa? Karena tidak terlatih. Ya. Mau ngomong di depan sangat jarang. Kalau masuk tugas kelompok dia sebagai anggota, ya kan? Pada saat magang dia banyak diam, tidak ada feedback atau tidak ada diskusi yang lebih maksimal. Itu rata-rata itu yang terjadi. Sehingga mumpung Anda masih semester 4 dan 3 semester lagi Anda pasti lulus, semester 5, 6, 7 kan lulus. Kalau Anda tidak diasah dari sekarang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa.
Saya yakin itu. Ya. Sehingga kita lihat apa itu kecerdasan sosial. Ya. Yang pertama, cerdas sosial itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola orang lain. Contoh, kalau misalkan Anda ditunjuk sebagai ketua, ya kan, ketua kelompok, sekretaris, ya, itu bagaimana mengelola anggota-anggota yang hanya nitip nama dan nitip NIM saja, ya kan, itu yang harus diperhatikan. Jadi selain IQ tadi itu, bagaimana memperhatikan kecerdasan sosial ini. Kemudian bagaimana cerdas secara emosional. Kadang-kadang menjadi seorang pemimpin itu kadang-kadang sangat susah, apalagi anggota-anggotanya bandel, tidak mau tahu, cuek, ya kan. Yang penting cuma nitip nama saja. Itu banyak-banyak. Sehingga bagaimana mengontrol emosi, jangan sampai menimbulkan atau ada orang atau anggota yang merasa dikorbankan, gitu ya. Sehingga perlu empati yang tinggi, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, itu keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga, ego. Saat ego, begitu suatu saat pendapat kita ini merasa yakin, kita harus bertahan, betul. Tapi begitu pendapat kita tidak bisa diterima atau kurang direspek oleh masyarakat, ya kita harus beradaptasi dengan baik. Kemudian bagaimana kita menciptakan self-efekasi sosial untuk mengendalikan situasi sosial agar menjadi mempunyai kontribusi yang positif, jangan yang negatif. Ya. Nah, kemudian memantau diri sendiri, sama peningkatan pengetahuan dan kecerdasan dari kita. Ya. Sehingga ini adalah alat ukurnya. Berarti kita menjadi seorang pemimpin harus cerdas secara sosial. Kita harus mempunyai pengaruh interpersonal. Kita harus mempunyai jaringan yang luas. Kita juga harus mempunyai ketulusan dalam melaksanakan program. Tanpa ini Anda tidak akan berhasil. Ya. Kemudian bagaimana keterampilan dalam berorganisasi? Nah, ini saya yakin ujung-ujungnya adalah keterampilan dalam organisasi adalah punya skill, ya, skill yang mantap. Saya yakin Anda semester 4 yang aktif di kegiatan HIMA, kegiatan di BEM itu akan mendapatkan ini. Ada keberanian untuk tampil. Anda jangan takut salah. Semakin Anda tidak mencoba, semakin Anda takut menyampaikan pendapat, Anda semakin tidak mendapatkan apa-apa. Kalau cuma sekedar lulus mata kuliah itu bukan suatu keberhasilan. Bukan suatu keberhasilan. Kalau cuma sekedar lulus saja. Kalau sudah mendapatkan nilai A atau B, tapi isinya yang penting, skillnya dulu. Ya. Sehingga membangun keterampilan kepemimpinan ini tidak mudah dan tidak gampang. Prosesnya panjang. Biasanya dimulai dari mana? Antara awal dan akhir itu sulit dideteksi. Kenapa? Karena kadang-kadang kemungkinan ada skenario, kemungkinan ada tidak ada skenario. Dan ini semuanya tergantung dari siapa? Dari didikan, dari keluarga itu sendiri. Banyak menganut pola penerapan bimbingan keluarga, baik ayah maupun ibu maupun orang-orang lain yang merasa dianggap sebagai panutan. Jadi tidak bisa, misalkan hanya mengikuti mata kuliah, Anda akan terdidik, tidak bisa. Tergantung dari pola yang dianut di dalam keluarga itu. Misalnya pada waktu SD, untuk masuk SMP, itu Anda bagaimana pola belajar Anda? Bagaimana pola tidur Anda? Bagaimana pola pergaulan Anda? Bagaimana Anda gitu ya. Kemudian kalau mau masuk SMP, itu juga SMA gitu juga. Mau masuk kuliah gitu. Nah, sekarang udah jadi mahasiswa, kira polanya bagaimana? Ya kan? Minimal apa yang harus rutin saya lakukan untuk membuat masa depan saya itu lebih maksimal. Karena jangan salah, SKM tiap tahun Unjang luluskan 200. Prima berapa? HI apa? Sekitar 600 orang tiap tahun. Mau kemana itu? Kalau Anda tidak punya bekal sama sekali. Ya, jangan sampai nanti Anda cuma sekedar lulus. Harapan saya itu jangan cuma sekedar lulus. Ya, tapi Anda punya skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan inovasi. Itu yang paling penting ya. Jadi membangun keterampilan tidak bisa tiba-tiba habis ini langsung saya begini, tidak bisa. Jadi mulai dari dulu sebetulnya program ini. Ibarat komputer sudah diprogram sudah lama, gitu ya. Kemudian ini adalah indikatornya bagaimana kita ramah, sadar, terbuka, aktif, hangat, pemikiran dan sebagainya. Sensitif, waspada, imajinasi, privasi, kemandirian, dan sebagainya. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan.
Kami persilakan. Silakan. Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, kan seperti yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya terkait kita sebagai apa ya, sarjana kesehatan masyarakat. Jadi kan sebagai lulusan SKM ini kan pasti harus memiliki beberapa keterampilan atau kompetensi biar kita dapat bersaing di dunia kerja nanti ya Pak. Iya. Nah, salah satunya tadi cara mengembangkan keterampilan tersebut mengikuti organisasi. Lalu bagaimana ya Pak untuk teman-teman di sini yang belum mengikuti organisasi, belum tertarik atau gitu untuk belajar untuk mengembangkan keterampilannya itu Pak? Bagaimana ya Pak? Oke. Ini bagus pertanyaan. Jadi gini, tanda petik ya, ini bukan perorangan. Kelemahan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa Kesmas itu, ya, dia tidak ada muncul keberanian untuk menyampaikan pendapat, untuk bergabung dengan orang lain. Nah, kadang-kadang tanda petik dia pada zona yang nyaman. Yang penting saya kuliah saja. Apalagi dalam petik organisasi kan memerlukan energi, memerlukan waktu, memerlukan, ya memang harus itu dijalani. Itu harus dijalani. Kalau belum, kapan lagi? Jangan sampai nanti begitu sudah lulus baru mencari-mencari. Pengalaman berorganisasi kan tidak ada lagi waktunya. Ya mulai dari sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan pendamping ijazah kan sudah lama diluncurkan oleh Prodi Kesmas. Contohnya apa? Kalau yang sekarang ini yang lebih bagus adalah coba mulai dari sekarang mempunyai cari di internet atau di seminar-seminar itu kan ada yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan keahlian. Ya, apa contohnya? Banyak. Misalkan kalau saya kan karena konsentrasinya dosen kan, saya lebih banyak ke sifatnya penulisan artikel ilmiah. Jadi saya selalu ikut pelatihan-pelatihan berhubungan dengan pelatihan ilmiah. Bagaimana menulis jurnal yang baik, bagaimana supaya Nuril berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana supaya proposal saya bisa diterima oleh lembaga donor dari luar negeri. Itu yang harus saya miliki, itu yang harus saya lakukan setiap hari. Itu saya buka itu. Nah, kalau Anda itu kan ujungnya kan belum punya pekerjaan. Pekerjaan nanti kan berhubungan dengan skill, ya kan? Mulai dari sekarang mulai diciptakan. Misalnya Anda nanti memilih misalkan Anda nanti memilih peminatan menamakan epidemiologi, ya kan? Setelah peminatan epidemiologi itu apa keterampilan yang mendukung untuk peminatan epidemiologi? Misalkan apa? Analisis data statistik yang bagus, analisis data multivariat, penggunaan misalkan software, kan sekarang banyak software nih, software SPSS, ada Stata, ada R, ada lagi, macam-macam. Itu harus ada kuasai. Kalau tanpa itu nanti Anda tidak akan cuma mengandalkan modal ijazah SKM dengan peminatan X, itu Anda pasti tidak laku. Itu pasti tidak laku. Pasti tidak ditengok orang. Gitu kan? Atau misalkan kemampuan TOEFL-nya, ya, kemampuan IELTS-nya, itu harus dikuatkan. Jangan sampai banyak terjadi itu kakak kelas Anda itu begitu udah lulus malah bingung. Saya mau ngapain Pak ya? Mau curhat kan? Saya tanya, pengetahuan keterampilan itu Anda apa yang miliki? Ya cuma sekedar menghabiskan waktu mengikuti perkuliahan saja. Ya kan? Tapi skillnya tidak punya. Itu yang kadang-kadang kurang. Jadi mulai dari sekarang lah. Tapi masih ada waktu lah. Semester 5, 6, 7. Anda ikut-ikut yang berhubungan dengan peningkatan skillnya. Atau misalnya contoh yang ada kakak kelas Anda yang bimbingan saya dulu skripsinya anak Kesling, tapi dia ikut ini sertifikasi K3 umum, sertifikasi K3 khusus. Akhirnya dia dengan modal sertifikasi tadi kan memang berbayar tuh. Dengan modal sertifikasi dia diterima di perusahaan yang betul-betul bernama. Ada itu. Nah, mulai dari situlah mencari sertifikasi keahlian. Ada K3 umum, misalnya kalau K3 kan ada K3 khusus. Atau misalkan pemetaan casing ada sertifikasi AMDAL A, AMDAL B. Anda ikut aja di situ. Kalau misalkan di bagian AKK ada sertifikasi perencanaan, ada sertifikasi penyusunan rencana strategis, ada sertifikasi asuransi jaminan kesehatan, itu ada.
mulai dari sekarang itu yang harus dipegang. Makanya di semester ini kan mau memilih peminatan, di semester 5 nanti sudah ketemu peminatan, selama 5, 6, 7 itu Anda banyaki sertifikasi surat keterangan pendamping ijazah. Itu yang akan menambah jam terbang Anda. Tanpa itu nanti Anda tidak akan dilirik oleh siapapun. Ya itu ya, Reza. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kita mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Ini yang lagi ngetren. Bagaimana pendapat Anda ini? Gimana pendapat Anda tentang ini? Kalau lihat masalah kesehatan itu kan kompleks. Gimana kalau jawab ini? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Baik Pak, pertama nama saya Nosali Ginting dari kelas 4G Pak. Kalau menurut saya Pak, di sini kan pertanyaannya kan sebagai seorang calon pemimpin masa depan di bidang Kesmas, apa yang kita lakukan untuk berorientasi pada public health dan gaya kepemimpinannya. Menurut saya Pak, mungkin saya menjawabnya lebih ke tanggapan saya Pak mengenai kasus tersebut. Untuk kasus ini sendiri Pak kan baru-baru ini ya Pak, dari bulan April kemarin, itu memang masih di luar negeri, tapi sekarang sudah ada di Indonesia, ada beberapa kasus. Di update terbaru itu ada sekitar 16 Pak, itu anak-anak masih terduga, masih suspek. Karena memang penyakit hepatitis ini biasanya Pak, kalau misalkan hepatitis dari A sampai, kan ada 7 jenis Pak, hepatitis A sampai G. Itu memang lebih orientasinya kepada orang dewasa dengan masa inkubasi itu 4 sampai 6 minggu Pak. Nah, jadi menurut saya itu karena ini terkhusus untuk anak-anak, memang menyerangnya anak-anak, berarti kita harus lebih berorientasi itu Pak kepada posyandu yang dari kecil. Dari posyandu kita melatih kader-kadernya bagaimana untuk, karena kan kebetulan hepatitis adalah virus dan cara mencegahnya itu adalah dengan sanitasi juga Pak, sanitasi lingkungan, mencuci tangan atau segala macam, dan biasanya mereka tuh penyebarannya juga itu bisa ditemukan lewat oral fecal rute apa namanya, maksudnya pembuangan kita. Lalu dari makanannya juga harus lebih higienis lagi untuk anak-anak. Dan intervensi dari Kesmas kan karena ada namanya itu kan ada RBK Pak, kalau saya tidak salah itu rancangan Puskesmas yang ada tahun ke tahun. Nah itu bisa dinamis untuk membuat satu peraturan yang baik agar nanti ke depannya anak-anak ini itu tidak terjangkit lebih banyak lagi. Terima kasih Pak atas penonton. Iya, bagus. Bagus. Gayanya gaya kepemimpinan apa ya? Gayanya apa? Gaya kupu-kupu apa gaya dada? Gayanya gaya apa? Apa gayanya?
Apa otoriter? Apa strategis? Ya, Saya kira lebih ke strategis, Pak. strategis ya. Karena kejadiannya kan belum tahu kita nih sama dengan di awal COVID itu gimana. Ini kan sama juga, ini kan masih diprediksi nih. Jadi hipotesisnya banyak. Sehingga perlu gaya yang hati-hati juga, jangan sampai salah, sambil melakukan kajian-kajian secara detail melalui kajian dan analisis data. Kajian dan analisis data itu kan merupakan salah satu miracle yang pertama, ya. Komponen yang pertama, kompetensi pertama sarjana kesehatan usaha itu bagaimana kita bisa melakukan kajian dan analisis data secara tepat berdasarkan gaya kepemimpinan yang strategis tadi. Ya, jadi itu bagus Nal Sali Ginting ya. Oke. Ya, jadi harapannya itu betul-betul ini fakta yang terjadi, apa yang harus kita lakukan secara tepat, dan output sama outcome-nya dapat. Jangan sampai nanti pertama kali COVID itu kan hampir seluruh negara tidak siap, termasuk negara kita. Itu biasa, begitu udah banyak mati, seminggu kemudian, tiga hari kemudian, sekian jam kemudian, baru panik semuanya. Nah, ini jangan sampai begini, karena ini hepatitis akut bagi anak ini WHO sudah mengeluarkan warning juga, hati-hati. Ya kan? Jadi perlu juga, meskipun di Indonesia sudah ada, di Jakarta, di Jawa Timur sudah ada, tapi kan penyebarannya tidak tahu, tapi mana tahu besok tiba-tiba di provinsi 34 ini sudah ada semua, kan perlu hati-hati. Oke, mungkin itu saja barangkali kalau yang bisa kita diskusi pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan satu saja kalau ada.